Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, yang senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi belajar bahasa Arab dengan mudah untuk yang ketiga. Apa untuk yang ketiga itu? Yakni tentang huruf la, qad, laqad disebut huruf taukid. A, hal disebut huruf istifham. Ada sa, saufa disebut huruf istiqbal. Ada huruf ma, la disebut huruf nafi. Ada illa disebut huruf istithna. Ada ala, kadla itu huruf tanbih. Apa makna huruf-huruf tadi? Maknanya adalah la, sungguh. Di pelajaran yang pertama sudah kita bahas tentang huruf jar, la, artinya untuk atau bagi. Tetapi di sini ada la, artinya sungguh. Sehingga tergantung nanti konteks kalimatnya bermakna untuk atau bermakna sungguh. Qad, sungguh. Laqad, sungguh-sungguh. A, apakah? Hal, sama, artinya apakah? Sa, akan. Saufa, akan. Ma, tidak. La, tidak. Nah, di sini kalau tadi kita baca dengan la artinya sungguh, di huruf jar artinya untuk dan bagi, kalau dibaca dengan panjang la artinya tidak. Illa, kecuali. Di huruf jar sudah kita bahas ada kata-kata ila tanpa ada penekanan, maknanya adalah ke. Illa, kecuali. Ala, ingatlah, kala, jangan begitu. Jadi, la, sungguh, kod, sungguh, lakod, sungguh-sungguh. A, apakah, hal, apakah. Sa dan saufa artinya sama, akan. Ma dan la artinya tidak. Illa, kecuali. Ala, ingatlah, kala, jangan begitu atau sekali-kali tidak. Ada beberapa lafaz yang kita harus hati-hati dalam membacanya. Contoh, la yang artinya untuk di dalam huruf jar, la maknanya sungguh, atau la yang kita baca panjang artinya tidak. Sehingga kalau kita mengucapkan lafaz bunyinya la fi khusrin, kita baca pendek, maka artinya adalah sungguh. Fi di dalam khusrin, kerugian. Kalau bacanya nanti kita tidak hati-hati dibaca dengan dipanjangkan. La fi khusrin, artinya menjadi tidak dalam kerugian. Maka berbeda dengan maksud dari ayat tersebut. Contoh yang berikutnya lagi ketika kita mengucapkan lafaz la a'budu ma ta'budun. La dibaca panjang artinya berarti tidak. Kalau dibaca pendek artinya bisa sungguh atau untuk. La a'budu, tidaklah saya menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Kalau dibaca pendek artinya menjadi sungguh saya menyembah apa yang kamu sembah. Atau dalam ayat yang lain untuk penggunaan kata-kata ila dan illa. Ila artinya ke, illa kecuali. Contoh, ketika kita mengucapkan kata-kata ini, ila iblis atau illa iblis. Ila iblis ke iblis, illa iblis kecuali iblis. Mana yang harus kita pakai? Sehingga kalau ada di dalam ayat, fasajadu illa iblis. Fa, maka sajadu, mereka sujud, illa, kecuali iblis-iblis. Mereka semuanya sujud kecuali iblis. Tetapi kalau kita bacanya dengan ringan tanpa ada penekanan, fasajadu ila iblis, maka mereka semuanya sujud ke iblis. Maka maknanya akan berbeda. Atau dalam sebuah lafaz, ma fi qalbi illallah. Ma tidak ada, fi di dalam, qalbi hatiku, illa kecuali Allah. Allah. Kalau dibaca dengan tanpa penekanan, ma fi qalbi illallah, tidak ada di dalam hatiku ke Allah. Maknanya akan berbeda. Termasuk yang sering kita ucapkan dalam sholat, khususnya dalam tahiyat. Yang sering kita baca adalah
asyhadu alla ilaha illallah, tanpa kita sadari mana panjangnya, mana pendeknya, dan penekanannya ada di mana. Padahal di dalam hadis semuanya tulisannya adalah sama, panjang pendeknya dan penekanannya. Asyhadu an la atau alla ilaha illallah. Hal ini sebenarnya sama juga yang ada di dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini lafaz Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, artinya bacalah Al-Quran dengan tartil. Dengan apa? Para mufassir ada yang memberikan keterangan di tajwid, makhrajnya harus betul, panjang pendeknya jelas, dan penekanannya juga tepat. La ilaha illallah. Maka maknanya adalah fa'lam, maka ketahuilah annahu, sesungguhnya dia, la, tidak ada, ilaha, Tuhan, illa, kecuali Allahu, Allah. Maka di dalam hal ini kadang-kadang kita tidak terasa membacanya benar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini sering kita baca, bukan? Termasuk dalam tahiyat tadi. Atau kadang kita tanpa terasa bacanya adalah la ilaha illallah, sungguh Tuhan ke Allah. Atau kita membacanya dengan la ilaha illallah, sungguh Tuhan kecuali Allah. Atau membacanya dengan kita panjangkan la ilaha illallah, artinya berarti akan menjadi tidak ada Tuhan ke Allah. Atau membacanya dengan la ilaha illallah, ditambahi dengan kata-kata ha, tidak ada Tuhannya kecuali Allah. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita semuanya, warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan benar sesuai dengan tajwid yang ada. Suatu saat Nabi Muhammad SAW mendengar muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi, kharajta minan nar, kamu keluar dari neraka. Maksudnya apa? Engkau terbebas dari neraka. Hadis yang lain menjelaskan man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang ada akhir perkataan sebelum meninggal dunia mengucapkan lafaz la ilaha illallah dakhalal jannah, mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Betapa lafaz tersebut sangat mulia, sangat berbobot, sehingga lafaz tersebut la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa maksud daripada ilah? Dari sisi konsep bahasa, para mufassir berikan keterangan, ilah itu artinya adalah kekaguman atau sesuatu yang dikagumi. Ilah bermakna sesuatu yang diherani. Ilah bisa bermakna sesuatu yang ditakjubi. Sehingga apabila sesuatu yang dikagumi, yang diherani, yang ditakjubi itu suatu saat bisa menjadi Tuhan. Bagi orang yang beriman, maka yang diucapkan dalam hatinya terbentuk sebuah konsep dalam kehidupan. La ilaha illallah. Tidak ada yang kukagumi, tidak ada yang kuherani, tidak ada yang kutakjubi kecuali hanya Allah. Maka layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan muntas semoga aja mudah dan semoga aja barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.